What's up guys? Terima kasih sekali aku mendapat kesempatan untuk ngisi acara The Cure. Wow, ini suatu kehormatan sekali. Dan dari Yogi undang aku untuk bisa speech di sini. Dan hari ini aku akan share tentang nembak dulu. Nembak. Piu piu. Yeah. Oke, soal nembak ya guys. Aku ini dapat cari di Mbah Google gitu kan. Kapan momen yang tepat untuk nembak gitu ya. Baca ini. Momen yang paling pas untuk nembak gitu kan. Wow. Jangan salah pilih waktu. Yang pertama, PDKT lebih dari seminggu. Wah, menurut survei, waktu terbaik untuk nembak gebetan adalah 2-3 minggu masa PDKT. Ini momen yang tepat sebelum ditikung orang. Waduh. Oke. Yang kedua, ketika kamu jadi prioritasnya. Walau belum pacaran, tapi udah nunjukin kamu tuh jadi prioritasnya. Jadi kalau misalnya mau mutusin, tanya kamu, kalau gitu kali ya maksudnya ya. Jangan terlalu lama, karena cewek paling nggak suka nungguin terlalu lama. Oke, selanjutnya di nomor 3 itu kalau kamu sudah merasa siap. Oke, maksudnya gimana nih? Harus yakin, harus punya ya keyakinan dulu dan yang kuat gitu ya. Mau menyatakan cinta kok nggak berani punya nyali. Ya oke sih, kalau mau ngomong masa nggak nyali itu daripada ntar keduluan orang gitu kan. Oke, fine. Terus yang keempat, kamu dan gebetan dalam kondisi tenang, gitu ya. Jangan gelisah. Oke. Nah, jangan pas dia lagi ngambek ya, lagi ngambek sama kamu, atau nggak pas juga kalau mau nembak gebetan pas dia lagi putus sama pacarnya. Jadi tempat pelarian gitu kesannya. Yang kelima katanya begini. Kalau dia udah ngasih kode-kode ke kamu, kode apa? Kode Morse gitu yang kali ya. Udah kasih kode. Kalau dia udah memberikan sinyal. Jangan sampai kamu nggak peka, nanti malah dia yang ninggalin kamu. Oke sih, udah gini aja deh. Nah, aku mau share kapan sih tepat waktunya untuk kita nembak sama seseorang gitu ya. Ya mungkin ini untuk yang cowok kali ya. Nah, aku mau bacain ayat dulu nih. Ayatnya tuh ada aku bacain di terjemahan Firman Allah yang hidup di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-6. Sahabat yang saya kasihi, marilah kita saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah. Marilah kita saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah. Jadi sumbernya kasih, kalau bahasa Inggrisnya kan love ya. Sumbernya love, sumbernya cinta itu berasal dari Allah. So, dari sini aja kita ngelihat kalau mau memberikan yang namanya cinta, yang namanya love, harus bersumber dulu dari Allah. Lanjut ya. Dia yang mengasihi adalah anak-anak Allah dan mengenal Allah. Tetapi jikalau seseorang tidak mengasihi, hal itu menyatakan bahwa dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu kasih. Nah, yang gue pengen share di sini adalah saat yang tepat untuk nembak seseorang. Sebelum nembak, bro. Ini kan mungkin banyak, kalau nembak kan banyak cowoknya ya. Kalau nembak cewek itu mungkin iya nggak pas aja sih ya, nggak tepat aja sih ya. Dan nggak tahu zaman sekarang katanya cewek juga oke untuk nembak ya, harusnya sih memang yang cowok dulu, cowok itu yang nembak gitu ya. Sama seperti cowok itu kan soalnya sama seperti Tuhan Yesus, dia yang menyatakan dirinya kepada umat manusia untuk menyatakan cintanya. Yesus menunjukkan cintanya kepada manusia. Dia menunjukkan cintanya kepada manusia. Itu memang cowok yang nembaknya. Jadi sebetulnya aku garis bawahi dulu sebelum kemana-mana. Pada saat kalau kita mau mengatakan cinta, itu nggak boleh lari dari kebenaran Allah. Karena
kebenaran Allah itu adalah pegangan kita. Manusia itu memang ciptaan Allah gitu loh. Kita nggak bisa lari dari hakiki itu ya. Kalau manusia itu ciptaan pabrik, ya mungkin harus tanya pembuat pabriknya, manufacturernya tuh bahannya apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa jalan dengan baik gitu ya. Kalau mobil itu kan factory-nya ada berbagai macam merek ya. Mestinya dia yang menciptakan mobil itu sudah tahu kalau misalnya kebutuhannya mobil itu buat ngebut, tanya sama yang buat gitu kan ya. Nah manusia kan bukan bahan pabrik gitu ya. Kita itu adalah ciptaan Allah. Untuk itu kita perlu belajar yang namanya cinta. Karena katakan di situ di ayat yang ke-7 mengatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Jadi dari mencintai Allah dulu dong harusnya kita mengawali untuk kita bisa mencintai sesama. Harus dimulai dulu gimana kita bisa mengenal Allah, kemudian kita bisa fall in love kepada Dia, baru kita bisa mengatakan cinta kepada seseorang yang jadi gebetan kita. Itu yang orang dunia bilang nembak begitu nih, piu piu gitu ya. Nah, ini yang harus jadi dasar karena kita nggak bakal dapetin genuine love, cinta yang murni selain daripada Allah. Karena yang ayat ke-8 itu mengatakan bahwa Allah itu kasih. Dia mengidentifikasikan dirinya bahwa Dia adalah kasih gitu. So, kalau misalnya kita ngomong kalau aku mengasihi Dia tapi tidak mengenal Allah yang adalah kasih, yang adalah pencipta kita, yang adalah manufacturer-nya kita, yang bukan manufacturer. Kalau manufacturer itu kan benda mati ya kesannya ya, tapi dia tuh menenun kita di dalam Alkitab, harus tanya kepada sumbernya untuk mendapatkan genuine love tadi. Nah, pada saat kita mengenal Dia untuk mendapatkan cintanya, akan lebih mudah pada saat kita mengatakan cinta kepada orang lain. Jangan sampai kalau misalnya kita lagi jauh dari Tuhan, malah ngomongin cinta sama orang lain. Itu mah bukan cinta sih gue bilang ya. Itu mah namanya lust atau nafsu atau ya cuman sekedar ya kedagingan. Karena tidak didasari oleh yang namanya cinta yang murni atau kasih yang murni. Jikalau seseorang mengasihi, artinya seseorang yang belajar untuk mengasihi Allah, itu seperti kita itu menjadi displaynya Allah every day, every single day. Kalau Allah menjadi sumber cintanya kita, seperti kalau mobil itu menjadi sumber penggeraknya itu adalah harus ada bensinnya, seperti itulah kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pada saat kita penuh dengan kasihnya Allah, kita sedang mendisplay kasihnya Tuhan kepada sesama gitu loh. Prinsipnya begitu. Jadi hari itu tuh harus penuh dengan kasihnya Allah, supaya kita bisa mendisplay cintanya Tuhan kepada orang lain. Itu dulu, baru kita bisa benar-benar menampilkan kasihnya Allah kepada orang lain. Kalau misalnya kita nggak bisa penuh dengan kasihnya Allah, apa yang sedang kita display kepada orang lain, apa yang sedang kita berikan kepada orang lain, yang ini nggak pernah diisi, yang ada adalah kitanya sendiri yang diberikan kepada orang lain. Karena pada saat kita dekat sama Tuhan, kita tuh kayak diisi. Cintanya kita tuh kayak diisi gitu loh. Kayak pada saat kalau kita naik mobil atau naik motor gitu ya, kalau kita mau jalan, kita butuh bensin, kita butuh solar atau apa aja itu, atau listrik pun, bahkan listrik pun, supaya ngecas, supaya diisi, supaya bisa melakukan tujuannya mobil itu diciptakan. Tujuannya manusia juga diciptakan adalah untuk mendisplay kasihnya Allah kepada orang lain, termasuk nanti jadi pasangannya kita. Gini ya, istilah display itu menarik ya. Cintanya Allah itu harus mendisplay kasihnya Allah
supaya kita bisa supaya orang-orang di sekitar kita bisa melihat cintanya Allah di dalam diri kita. Bayangin ya, pernah nggak teman-teman ngelihat sebuah display showroom mobil yang isinya itu mobil butut, mobil nggak pernah kepake, bulukan semua, kotor semua, dan mobilnya tuh bukan mobil brand new. Yang namanya showroom, dealer gitu, dia selalu memberikan atau mendisplay mobil yang terbaik, ya nggak sih? Dia selalu mendisplay mobil yang paling bagus, yang udah dibersihin, karena pada saat keluar dari pabrik itu biasanya dikasih lilin. Ya, mobil itu dikasih lilin dulu supaya pada saat pengantaran atau distribution, mobil ini tidak kena hujan, tidak kena korosi, jadi agak terlindungi. Jadi pada saat masuk ke dealer, apalagi pada saat di showroom, itu harus dipoles dulu semua agar lilinnya itu harus ngupas semua gitu loh. Lilin di dalam bodinya mobil itu harus ngupas semua. Begitu pula dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau mendisplay kasihnya Tuhan, memang setiap hari itu kita harus ngikis apa yang seharusnya itu bukan milik pribadinya kita. Karena lilin itu cuman sekedar untuk ngelapisin yang aslinya dari mobil itu terlindungi. Mungkin kita sedang menutupi diri kita dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang ada di dunia ini, sehingga kita jadi sudah tidak ori lagi, ya. Butuh firman Tuhan, butuh cintanya Tuhan untuk memoles semua, mengikis semua hal-hal yang nutupin yang bukan jati dirinya kita, agar kita kembali seperti semula Allah menciptakan kita. Nah, makanya pada saat kita kembali kepada Tuhan, kita sedang mengikis apa yang seharusnya sebenarnya itu bukan dari diri kita, supaya aku tuh merasa aman. Sama seperti mobil tadi ya, terlindungi dari hujan, air, kalau pengiriman distribusi pengirimannya lewat kapal gitu kan, supaya nggak kena air laut gitu ya. Mungkin kita sedang sama seperti itu, sedang menutupin diri kita supaya kita bisa diterima orang lain gitu ya, bukan jati dirinya kita. Untuk bisa tampil secara murni, untuk bisa tampil secara apa adanya, kita perlu dekat sama Tuhan. Biarlah Tuhan itu selalu setiap hari itu renew, memurnikan cintanya Dia dalam diri kita. Baru saat itu kita punya cinta yang murni. Baru saat itu kita belajar untuk nembak seseorang. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Bye.